Main ke Malang, cucian belum beres. Cakep. Selamat datang di 30 Minutes with Himakom UMS. Halo Komuners, balik lagi sama Andin dan aku Hanif di podcast 30 Minutes with Himakom UMS. Jadi kita di sini akan mewawancarai lagi ya. Kemarin betul. kita pertama udah ada insecure dan overthinking. Yang kedua ada culture shock. Betul. Yang ketiga ada hate speech. Betul. Dan kali ini kita spill dikit ya. Ya boleh. Ini menyangkut sehari-hari ya, mungkin Komuners pun juga pernah mengalami hal serupa ya. Ketika lagi ngobrol atau gimana, atau lagi di jalan nih, naik motor, ketemu segerombolan orang-orang yang mungkin lagi gabut mungkin ya, atau gimana, sweet, iya. Atau pasti Komuners udah bisa menebak nih. Benar, udah. Clue dari Hanif. Iya benar sekali ya, langsung aja nih, kalau bukan Catcalling. Nah, catcalling ini sendiri kita langsung menuju yang lebih mendalam, yaitu ada rap jokes atau bukan sekedar bercanda. Karena kita itu bercanda dikit aja, yang penting seriusnya banyak lebih. Seriusnya. Full senyum. Full senyum. Oke, dan kita kali ini nggak sendiri dong, karena ya kita berdua sih benar-benar ya. Ya, jadi ini tuh kayak spesial gitu ya dari episode sebelumnya. Benar, spesial. Yang mana gesternya cuma satu. Benar? Yang ini ada dua gester. Ada dua, kirain satu RT, Bu. Ada banyak banget tuh kita mewawancarai semua. Ya, kita cukup dua aja ya. Karena kita nggak mau dua ini ya. Oke, kali ini gue star kita yaitu dua orang yang sangat cantik dan mungkin pernah mengalami hal yang serupa ya. Betul. Yaitu tentang catcalling. Langsung aja tanpa bertele-tele dan berlama-lama, mungkin Komuners pun juga udah pada gondok ya, karena sama hostnya sendiri pun banyak cang-cingcong gitu. Langsung satset dasdes ya. Langsung ya. Kita sambut aja nih, ada Kak Arumi dan Kak Muftia. Halo. Sapa dulu dong Komuners. Halo Komuners. Oke, Komuners pun udah mungkin kenal ya. Ya, dengan Kak Arumi dan Muftia ya. Mungkin di kampus pun pernah ketemu gitu ya. Menyapa. Dan mungkin besok kalau ketemu bisa menyapa lah. Ya, betul. Silaturahmi gitu. Mungkin jodoh ya. Iya, siapa tahu, enggak ada yang tahu gitu. Bener. Gimana Kak? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Meskipun badai puting beliung madang ya. Jangan sampai. Oke. Mungkin akhir-akhir ini apa sih kesibukannya? Boleh kasih tahu dikit gitu? Apa banyak juga boleh nggak Bos? Bukannya kuliah sih seperti biasa ya kamu? Iya. Rapat-rapat? Kuliah tugas rapat. Waduh, seperti itu. Iya. Apalagi offline ya ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja ya, enjoy. Yang penting nanti. Memang ini udah kewajiban kita Iya. ya. Iya, benar. Udah menjadi pilihan kita dari awal. Benar. Yang penting jaga kesehatan aja ya, karena nggak boleh capek-capek gitu. Benar. Aduh perhatian banget. Sama Komuners pun juga nggak mau kita itu kesakitan karena nanti nggak bisa menghibur Komuners juga. Iya, betul. Gitu. Ya, oke. Komuners, jadi kita di sini nggak cuman mau ngobrol aja, ngobrol bebas atau ngobrol gimana, tapi kita ada tema. Yaitu temanya ada catcalling, yaitu tadi rap jokes. Jadi kita langsung aja tanya-tanya mengenai catcalling. Dan pertanyaan pertama ini mungkin dari Kak Arumi dan Kak Muftia ya. Mungkin masing-masing punya pemikirannya sendiri-sendiri mengenai catcalling. Oke, silahkan. Catcalling itu menurut Kak Muftia itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri catcalling itu adalah sebuah tindakan yang mana sudah menyentuh pelecehan seksual ya. Ya mau secara verbal walaupun tidak menyentuh tapi tetap aja ya bikin trauma dan segala macam. Dan itu adalah termasuk street harassment yang dilakukan di kebanyakan jalan ya. Oke. Ya, di jalan tanpa disadari gitu ya. Iya, benar. Ya emang sesuai dengan itu juga sih di Oxford Dictionary ya. Oke, siap. Jadi catcalling itu sebuah perkataan, komentar dan siulan gitu yang bernada seksual. Dan itu dimana subjeknya tuh merasa nggak nyaman. Jadi ini poin pentingnya tuh sebenarnya ya subjeknya itu tidak nyaman. Oke, kalau emang nyaman berarti nggak dikategorikan ke catcalling ya. Iya, benar. Oke, siap. Lanjut. Nah, menurut dari masing-masing kalian, catcalling itu hal yang negatif dan dampaknya tuh apa? Ya mungkin banyak lah ya dampaknya mesti. Banyak banget sih. Kalau menurut aku sendiri catcalling itu dampaknya negatif sih. Ya, apalagi negatif. itu catcalling itu bikin trauma ya. Dan
karena catcalling ini bentuknya secara verbal, secara perkataan, bukan secara fisik ya. Jadi lebih ke mental, psikis. Psikis. Jadi mungkin ya mungkin bukan beberapa doang sih, kayak kebanyakan korban itu masalahnya di itu sih ya, mentalnya dia memang agak Iya benar sih, mungkin kalau masih punya hati yang kecil gitu, kalau disenggol dikit kan kena baper gitu loh, takutnya kan ke bawah overthinking sampai malam nggak bisa tidur kan, kasihan juga. Selalu overthinking. Ada tambahan lagi Kak Mutia? Kalau dari aku juga itu sih, dampak yang paling besar tuh trauma ya, dan kan trauma kan susah banget dihilangin, betul. Apalagi buat orang-orang yang mereka emang mikirin banget, pemikir ya. Mereka yang sifatnya sangat pemikir, wah itu susah sekali. Bener banget. susah dilupain juga. Aduh, bener jangka banget. panjang banget soalnya. Berarti bisa dikatakan gamon gitu ya? Iya. Oh beda nih. Aduh, beda. Oke, mengenai gamon nih. Jadi pusing ya saya. Dan mungkin dari kalian nih, catcalling itu perlu dihindari nggak sih hal kayak gitu? Ya mungkin kalau pelakunya nganggap ini sepele lah, kayak atau mbaknya cantik apa assalamualaikum gitu kan. Ya tergantung kan korbannya, kalau nyaman ya oke lah, kalau nggak nyaman kan ya maksudnya catcalling atau hate speech mungkin ya. Ya itu perlu banget sih dihindari, terutama buat mungkin yang dulunya pernah ngelakuin ini dan baru tahu kalau ternyata itu catcalling. Nah, itu sebenarnya apa ya, di Indonesia sendiri itu baru-baru disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Terus sebenarnya di situ ada hukum pidana selama 9 bulan atau denda sebesar 10 juta. Jadi mungkin buat apa ya, teman-teman di luar sana yang misalkan pernah ngelakuin itu, udah sadar nih kalau memang itu sebenarnya catcalling, sebaiknya ya jangan diulangi lagi, karena memang untuk catcalling ini udah ada undang-undangnya. Buat pembelajaran gitu. Buat pembelajaran sendiri. Oke. Benar ya? Iya benar, sangat harus banget dihindari sih, tapi setidaknya kita udah punya payung. Tadi sih aturan dari pemerintah juga. Ya semoga dengan adanya undang-undang kita bisa terlindungi lah ya. Merasa aman bahwa itu benar-benar dijalankan, bukan cuma disahkan ya. Semoga saja bisa dijalankan. Semoga nanti korban-korban yang pernah mendapatkan catcalling juga semakin berani speak up. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Benar. Karena kasihan juga kalau misalkan kita pengen ngomong tapi takut belum payung dari pemerintah tuh belum secara legal ya. Ya dengan kita mau speak up, semoga ada yang menampung lah ya, menampung aspirasi kita dan ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Itu agar pelaku agar jerat juga gitu lah ya. Oke, ya begitulah catcalling. Emang sangat-sangat menyebalkan ya. Banget ya Kak ya. Tapi kira-kira nih, catcalling itu bisa terjadi perempuan atau laki-laki sih? Dan apa hanya salah satu dari mereka? Tentu saja bisa terjadi di dua-duanya sih, cuman mungkin pandangan masyarakat masih ke yang kalau cewek manggil cowok tuh biasa, padahal itu sebenarnya enggak banget, dan itu sebenarnya udah masuk ke catcalling juga ya, dan udah harus dihindari. Jadi ya kita semua harus bisa membuka mata batin. Beda. Agak ngeri ya. Kita harus bisa membuka mata bahwa sebenarnya cowok tuh bisa kok kena kekerasan seksual, nggak cuma cewek aja gitu. Ngomong soal cowok juga di catcalling, sebenarnya terjadi kok di lingkungan sekitar kita. Dulu Pamungkas tahu kan? Jelas itu. I want you to itu dia pas live streaming di Instagram, dia tuh posisinya kancingnya baju mungkin itu apa gerak mungkin ya, tapi di beberapa komentar di live streamingnya tuh dan ada sih komentar-komentar yang memang catcalling sih, kayak kurang pantas gitu. Kurang pantas. Dikit tapi boleh sensor lah kata-kata yang mungkin kurang berkenan gitu ya. Itu salah satu yang aku inget ya. Ya boleh. Ada yang komen dan itu perempuan. Oke, wow sangat-sangat. Kancingnya dibuka lagi dong. Aduh. Emang lu siapa? Iya,
kan? Cuman virtual doang kok minta gitu-gitu. Jadi ya itu menggambarkan kalau catcalling tuh nggak cuma di luar aja, di real life, Real life, betul. di dalam Sosial media sosial pun media pun juga bisa terjadi. juga terjadi. Dan cowok pun juga bisa Juga bisa. merasakan. Tapi terkadang cowok pun juga nggak merasa risih ya kalau digituin ya. Ya nggak Iya. semua sih, tapi ada lah kayak. Tapi mungkin semakin ada tadi undang-undang yang tadi mungkin Betul. orang-orang diharapkan juga semakin aware lah soal Iya, semakin catcalling sadar. ini. Betul sekali. Dan Nah, menurut kalian sendiri catcalling ini tuh dilakukan secara sadar atau nggak sadar waduh, dari pelakunya? kalau Oh, kalau tentu sadar, saja secara sadar karena dengan dia manggil, dengan dia nyuruh kan berarti dia sudah ada niat dengan Betul, sadar. betul. Iya. Oke. Nggak mungkin dia nggak sadar tiba-tiba lagi tidur itu ada yang lewat. Ya. Simple banget sumpah. Iya sangat Impossible. nggak mungkin. Nggak mungkin Iya. dia udah sadar kalau dia pengen memang mau Manggil, catcalling, iya. Udah ada niat gitu ya. Iya udah niat dari awal sih. Oh. Ngeri banget sih. Ngapain sih? Iya. Nggak ada Iya. kerjaan lain gitu ya. Benar. Iya ya, oke. Dan menurut kalian nih bentuk catcalling itu apa aja sih selain ya tadi kita udah sebutin ya, kita manggil-manggil orang yang tidak dikenal atau merayu-rayu dengan seenaknya sendiri. Apa lagi selain itu? Ya catcalling sih bentuknya ya itu sih. Ya siulan juga tuh bisa termasuk catcalling. Betul. Iya. Kayaknya pernah Nggak sih bisa. digituin. Nggak bisa. Oke. Ya, itu sih yang komentar di ya, Sosmed. Iya, juga sosial udah termasuk media, catcalling. Terus apa ya? Tangan gimana? Iya. Kamu Ya kalau dari sosial media mungkin komentar ya. Terus kadang banyak yang bikin video sosokan gitu tapi ternyata dia sebenarnya Oh, catcall iya, iya, orang iya. lain gitu. Iya, Oh, itu banyak. Iya. Ya. Banyak. Banyak. Mungkin di TikTok pun juga ada ya di Iya. lewat itu ada. Udah banyak sih kayak gitu dan emang bikin risih nggak sih? Bener Iya, risih risih sih. banget, risih Semua- banget. Kalau ada yang mau speak up gitu ya, kalau ada yang mau laporan gitu, bisa lah ini pelaku-pelaku Iya. dikasih hukuman secara setimpal gitu ya. Iya. Even yang bukan korban aja risih, apalagi Benar. korbannya. Iya. Nah, itu loh. Ya, ayolah, come on. Mari kita Gak ada untungnya gitu loh ya. Iya, benar. ya untungnya cuman nyari perhatian caper. Iya. Iya caper ya. Lebih Iya. caper. Iya kan sih, ya. Kasihan banget nih, gak ada yang perhatiin. Iya. Kurang berarti. Makanya nih ada commoners nih. Butuh perhatian nih commoners. Iya. Oke, lanjut Kak. Nah, pernah nggak sih di lingkungan kalian tuh ada yang kena catcalling atau mungkin dari kalian sendiri boleh ini berbagi pengalaman? Betul, ini kasih Pernah tahu. sih. Pernah sih. Kalau dari aku Oke. pribadi pernah. Ya, dari Kak Muftia gimana? Aku beberapa waktu lalu kan pulang malam nih, Waduh, motoran nih, jarang ya bareng pulang. sama temen sama cewek. Oh, Iya. cewek. Kirain. Terus adalah di daerah suatu tempat yang menurut aku masih lumayan rame. Oh. Dan posisinya juga aku pakai gamis dan jilbab. Masya Allah. Oke. Jadi ya terus tiba-tiba ada mas-mas kan kayak Waduh. mbak gitu. Ah. Kan Kak Sebel. sentil nanti. agak sebel sih, cuman ya mau gimana lagi, kita kan nggak bisa yang Betul. nyamperin gitu Iya. kan. Jadi ya Misalnya- udah. misalnya mencegah lah ya. Ya benar, padahal posisi aku udah pakai gamis dan yang Sudah tertutup lah intinya. udah tertutup gitu. Jadi baju pun nggak Ya, ngaruh. nggak nggak jadi ngaruh. patokan ya. Ya, kalau emang dia niatnya Ya, udah kayak kayak gitu gitu ya kan. kayak gitu. Kayak gitu. Dari pelakunya sendiri sih, Iya, mindset dari pelaku benar, sendiri. mindset. Kalau aku sendiri pun juga pernah sih naik motor nih. Nah ini. Sendirian tapi ya. Iya, gimana Kak? Udah ya bajunya juga menurut aku sendiri udah sopan ya dan Sopan. tertutup dan aku tuh naik motor terus ada yang cowok nih. Assalamualaikum cantik gitu. Wah. Kamu cantik. Jawab aja emang aku cantik nih Aduh, bos emang gitu. iya. Kalau enggak waalaikumsalam. Iya, aku Jangan merasa usah kayak sih. apa sih kayak Hormati aja. kayak Gimana? kenapa gitu loh kayak apa sih Iya. Apa sih? manggil-manggil gitu. Ya, aku Apalagi pernah kayak nggak bawa-bawa agama Iya, biasa bawa aku atribut gitu ya. agama, benar. Ya, semoga pelaku-pelaku itu mendapat hidayah lah, tobat juga yang ngapain kayak gitu. Kalau emang ingin seperti itu ada niat mau kenalan, ya Iya. udah samperin aja nggak apa-apa Iya. dengan cara baik-baik. Iya, dengan cara baik-baik. Kalau emang di jalan dibuntutin aja tuh sampai mana nggak tahu tuh. Aduh, Kan Sama gitu. aja dong itu. Ayo, Sama aja jangan. Oh, itu Iya. ngeri lah. Kita takut sendiri. creepy banget ya. stalker ya. Iya, stalker. Sabar. Aduh. Berarti bisa disimpulin ya kalau misalkan catcalling itu bukan berdasarkan apa yang kita pakai gitu Iya, loh. Iya. benar. Udah nggak berlaku misalnya kayak karena kamu sih mancing, Iya. pakaian kayak gitu mancing. Sebenarnya enggak.
bahkan yang dari pengalaman Muftia dari ini aja tadi kayak membuktikan kalau emang pakaian tuh nggak ngaruh sama sekali, memang dari mindset yang pelakunya itu sendiri. Oke, sangat luar biasa ya jawaban dari Kak Muftia dan Kak Arumi mengenai catcalling ini. Dari apa sih pengertiannya gitu, dampak, contoh dan bentuknya itu apa aja. Dan kali ini kita lanjut ke pertanyaan yang sangat menarik dan spesial nih ya. Dijawab secara cepat dan penuh alasan, karena hidup itu harus ada alasan ya Kak ya. Bener, setiap pilihan pun juga ada alasan, begitu. Udah ready semuanya? Siap ya? Siap. Oke. Yang pertama, make up atau skincare? Skincare. Kenapa tuh? Udah ketebak di kepalaku. Skincare sih. Skincare. Kenapa dari Kak Muftia dulu? Kalau dari aku sendiri emang base-nya, emang dasarnya udah harus diperbaiki ya kalau mau pakai make up. Cuman kalau base-nya aja udah nggak baik, nanti terus tumpukannya juga jadi nggak baik dong gitu. Jadi emang harus dari dasarnya yang diperbaiki. Basicnya dulu. Ya benar. Siap. Dari Kak Arumi? Kalau aku sendiri kan aku tipe kulit yang gampang breakout ya. Jadi aku memilih untuk merawatnya aja sih kan. Takut untuk mencoba makeup yang lain. Jadi ya kayak cari aman lah ya Kak ya. Ya, cari aman. Aku merawatnya aja. Kamu gitu. Siap. Oke, next. Suka baca buku atau nonton film? Nonton film. Sudah ketebak ya. Film sih. Karena gimana Kak? Kenapa sih alasannya? Film itu kalau menurut aku sih bikin healing juga sih. Waduh, tapi tak hilang ya. Jangan hilang. Ya, aku lebih memilih untuk nonton film ketimbang buku karena aku memang dari dulu nggak kebiasaan baca buku. Kayak gitu, jadi memang aku lebih suka film. Kalau juga buku kan udah pindah di digital ya. Sekarang film pun juga kalau menurut aku sendiri tuh nambah ilmu sih. Iya, benar. Kalau emang mengedukasi ya. Iya, bener, kayak dapat pandangan-pandangan di luar sana tuh seperti apa sih. Kan misal aku nonton film barat pun kayak di barat tuh kayak gitu. Ya diambil baiknya aja, yang buruk dibuang itulah ya, filter intinya. Jadi kamu gimana? Kalau dari aku sendiri sih mungkin film lebih enjoyable. Waduh, enjoy your movie ya. Ngelihat lihatnya tuh lebih enak dari visual dan juga dari pendengaran juga. Benar. Visual sih lebih mantep gitu ya kan. Iya. Nah kan kalian berdua suka nih nonton film. Apa sih film favorit dari masing-masing? Yap. Nah ini pasti genre lah, boleh romantis, action. Aku dulu ya. Ya boleh. Aku sukanya Gone Girl. Oke, Gone Girl. Itu masuk ke genre apa Kak? Itu lebih ke thriller mungkin. Dan misteri. Wow. Iya, emang asik sih, seru sih. Kalian wajib nonton nih Commoners ya. Oke, waduh, dipromosiin tuh. Wah, terima kasih pada podcast 30 Minutes berarti kamu Ames ya. Dari kamu Tia. Kalau aku lebih suka film-film mistis kayak Harry Potter gitu sih. Jadi lebih ke dunia sihir. Waduh, suka yang sihir-sihir gitu ya. Yang imajinasinya tuh gitu. Science fiction. Genrenya science sci-fi ya. Siap. Dan ngomong-ngomong tentang film nih, biasanya suka di spoilerin atau anti spoiler? Anti spoiler. Paling anti spoiler. Kenapa tuh? Nggak suka aja aku sampai uninstall TikTok. Gara-gara TikTok kan banyak banget. Kalau ada lagi viral kan. Tapi enak loh, Tian tidak dapat spoiler. Nah bisa tuh nggak usah nonton film. Jangan dicontoh ya kamu. Nggak, ini canda. Iya, ayo loh Ini catcalling nih. Ilegal. Iya, kalau dari aku sendiri juga anti banget sih. Karena kalau udah tahu ceritanya nggak seru dong. Nggak menarik gitu ya. Nggak menarik dong. Tapi di zaman sekarang juga banyak tuh link-link yang beredar. ilegal kan. Sama aja nggak menghargai kreator. Betul, menjatuhkan lah ya itu, menjatuhkan karya. Oke, next. Pilih hangout atau rebahan? Jelas nih. Aduh, hangout sih. Ini Kak Arumi gimana? Agak. Rebahan ya. Aduh. Kirain hangout Kak Arumi, kenapa? Lebih capek ya. Iya sih, hangout itu lebih capek tapi dan menguras uang ya. Dan jatuhnya nanti overthinking. Aduh. Punya uang. Iya. Kalau aku sendiri lebih suka hangout sih karena aku orangnya super extrovert, jadi harus banget keluar ada temennya gitu ya. Benar. Suka berpetualang, Dia suka yang challenging gitu. Iya, suka window shopping gitu, ngeliat-ngeliat gitu. Oke, berarti bisa diibaratkan eat, traveling, and tidur. Sleep. Ya itulah ya, seperti biasa. Iya, emang kehidupan manusia kan gitu aja. Iya, gitu-gitu doang. Oke, tadi ngomongin film tadi Jan udah ya. Kali ini
pertanyaannya K-drama atau Hollywood? Nah ini bisa menyangkut. Aduh, agak susah ya. Iya emang susah, emang hidup tuh susah, penuh Susah. pilihan ya. Iya betul. Dari aku sendiri kayak drama sih. Mungkin karena kalau film kan banyak genrenya nih. Betul. Iya. Dan kalau kayak drama tuh menurut aku setiap genrenya itu ada banyak pilihannya Yap. gitu. Iya. Dari mulai genre ini dicampur ini atau ini dicampur Oke. ini gitu. Jadi kayak banyak banget. Lebih banyak itu Pilihannya, ya pilihannya, iya, benar. koleksi-koleksinya lebih Aku puas juga gitu. suka K-drama sih karena Oke. terkadang K-drama itu apa ya, membahas tentang slice of life. Iya. Iya. Oh, Jadi gitu. kehidupan gitu sih. Iya. Jadi kayak Relate aku- gitu ya. jadi banyak yang relate dan mungkin jadi pelajaran juga buat aku sendiri gitu sih. Oke, berarti K-drama menang Iya, kali ini. betul. Ya. Iya. K-drama. Next question. Pilih ini makanan. Makanan. Oke. Oke. Makanan nih. Pilih makanan dengan rasa yang pedas Hah? atau manis. Seperti Hanif. Oh, Enggak. Oh. Manis. Pede banget ya saya. Pedas, Pedas, dan Manis. Oke. Manis kenapa tuh? Buat aku sendiri makanan manis tuh naikin mood banget ya. Oke. Benar. Tipe-tipe cewek banget ya. Iya. Coklat, bunga. Aduh. Sama yang bentuk love itu ya. Aduh, Iya, apa yang itu? ngetren Oke, baru iya, kemarin ini ya. lagi tren banget itu kan Betul. makanan manis jadi naikin mood gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Arumi gimana nih? Pedes. Aku pedas sih karena menantang aja gak sih Iya, kayak keringat-keringat. Menggugah selera. Nagih gitu ya. Terus minum es teh. Wah, Waduh. es teh. Berarti bisa diibaratkan antara seblak dan boba. Iya, iya Seblak bisa, pedes. bisa. Iya, Bisa, Tapi bisa, boba enak. enak ya. Manis banget teh sih. sih. Es teh Es bener, teh, es teh seger. manis. Iya, Iya, es es teh teh manis. manis. Bisa. Semanis siapa tuh? Gak tahu. Gak tahu. Siapa ya? Gak tahu. Dirinya sendiri dong. Iya dong. Aku ya gitu. Iya, makasih. Dan ini masih di tahap kampus ya. Biasanya di kampus tuh lebih senang belajar di tempat ramai atau sepi sih dari versi kalian? Sepi. Bareng ya, sepi. Iya, sepi ya, sepi. Karena lebih fokus mungkin. Bisa Apa lebih gimana? Iya, benar. fokus, dan memang aku dari dulu sih jarang yang belajar di coffee shop, jarang sih. Lebih di Iya. rumah. Benar, aku juga sepi sih. Kalaupun di coffee shop pasti harus ada earphone yang bisa bikin fokus gitu. Iya, Waduh, biar ngurangin noise gitu Iya, ya. kecuali kalau emang tugas kita aku bisa sih kalau di coffee shop. Cuman kalau belajar buat ujian, enggak. Tapi terkadang aku juga bingung sih di coffee shop tuh ada orang-orang yang bisa Iya, fokus. bisa. Iya. Keren ya tapi. Keren, Keren aku salut banget. sama orang kayak gitu. Heeh. Dia bisa nggak ke distract. Ke distract orang lewat atau kan biasanya kayak gitu ya. Iya, apalagi kalau ada musik-musiknya gitu kan. Ya. Iya. Bisa dia. Bener. Malah nggak belajar tapi malah nyanyi. Iya, benar. Komuners ada nggak sih kayak gitu? Kayak tipsnya tuh apa bisa kayak Iya. gitu? Iya dong, kasih tips buat kita semua ya biar bisa fokus belajar di tempat yang ramai gitu ya. Iya. Ya, Tapi mungkin cara belajar orang tuh beda-beda sih, emang Iya. nggak bisa disamain gitu. Iya, benar. bisa pakai headset pun juga bisa ya. Iya. Bisa lebih fokus gitu. Oke. Ya, next, Next. question. Waduh, Kak Andin udah mulai apa ya? Semangat gitu ya ngasih pertanyaan ke Oke. Kak Arumi dan Kak Putih ya. Kalian ini tipe tim yang cash atau cashless? Waduh, jangan sampai cash bond ya. Iya, Jangan dong. jangan. Aduh, Jangan sampai Jangan sampai cashless sih kalau cashless. kamu nurse pun jangan sampai cash blonde ya. Oke. Jangan contoh Hanif. Gimana? Cashless. Cashless, Kak Arumi? Sama. Cashless juga. Kenapa? ya lebih simpel dan Simple. gak nunggu kembalian. Iya benar. Dan anti sentuh-sentuh. Iya, Apalagi benar. kan lagi pandemi gitu Iya. ya. Betul. Kalau dari aku mungkin ini ya, karena selain lebih simpel, banyak cashback dan diskon. Iya. Wah, ini. Waduh, Iya, itu benar. banyak Bener banget. Cocok lagi buat anak kos. Iya. Benar. Iya, saya suka. Cashbacknya berguna banget ya buat makan. Meskipun cuma 1.000-2.000 ya nggak apa-apa. Sangat gitu. berharga. 2.000 itu masih Iya, berharga. berharga. Iya, 2.000 nanti dikumpulin bisa jadi 100.000. Iya. Apalagi ada buy one get one ya. Banyak promonya. Jadi mohon untuk yang punya restoran atau warung harap diskon. Diskon terus ya. gitu. Mohon cashbacknya ya. Betul, karena kita anak kos perlu seperti itu ya. Ya, oke, kita selesai dari pertanyaan cepat dan disertai alasan. Iya. Kali ini kita masuk ke apa ya? Sedikit pertanyaan yang akan membuat komuners tuh termotivasi. Iya, dan bisa menerapkan gitu. Ya. Menerapkan, betul sekali. Yaitu bagaimana sih Kak Arumi dan Kak Muftia dalam mencegah dan menghadapi catcalling tersebut?
Oke. Kalau dari aku sendiri untuk mencegah ya, mungkin untuk mencegah kita lebih ini aja sih, menghindari tempat-tempat yang terlalu sepi, tempat-tempat yang kok kelihatannya ini tuh agak bahaya Iya. gitu. Waduh, bahaya, warning. Iya, udah tempatnya agak bahaya untuk menimbulkan catcall kayak gitu. Catcall. Udah mending dihindarin aja gitu sih. Cuman untuk dari kitanya gitu sih. Kalau dari aku gitu. Dari Kak Arumi? Kalau aku mungkin untuk misalkan nih aku di catcalling nih, Wih. mungkin aku tanggapanku mungkin lebih ke diam sih. Diam aja ya, bodo amat ya. Iya, Cuek. nggak mau ngerespon karena kalau misalkan aku ngerespon pasti dia Bakal Senang, Senang, iya, iya. senang. Dia ngerasa puas. Iya. lonjak nanti namanya. berhasil ganggu dia gitu kan. Dan mungkin kalau untuk mencegahnya sendiri pun, misalnya aku main, aku nggak berani sendiri sih. Mungkin aku ngajak teman. Sama teman Ngajak. gitu ya. Ngajak bestie ya. Menghindari Catcall. Mm. Kalaupun yang catcall itu emang kucing beneran nggak apa-apa ya. Catcall meong gitu lucu. Nah, kita samperin ya. Bener. Gendong, aduh gemes banget. Oke. Dan mencegahnya itu gimana sih, kan tadi udah nih menghadapi ya. Mencegahnya gimana? Dalam catcall Itu ya, kita- tadi aku bilang yang ngajak teman-teman kalau pergi. Oh, Iya, kalau pergi dan gitu, menghindari jangan tempat tempat-tempat sepi. Iya, sepi. benar juga. Oke. Dan mungkin wah kita udah cepet banget ya, nggak kerasa Iya, nih loh. Aduh, iya Nggak loh, kerasa udah cepet mau banget loh. selesai aja dan masuk ke penghujung podcast ternyata. Sedih banget. Aduh, Commoners, kita udah masuk ke penghujung podcast ternyata ya. Mungkin Commoners pun juga penasaran dengan closing statementnya dari Kak Muftia dan Kak Arumi. Betul. Boleh nih, silahkan kasih closing statement buat Commoners mungkin yang pernah mengalami atau mau apa ya, cara menampeng apa ya? Menameng. Apa itu? Lupa lah. Ribet banget nih, pikiran tahu tapi mulut nggak bisa mengucapkan. Membatasi. Iya. Ya Kalau itulah. aku sendiri closing statement ya, Betul. mungkin aku pesan buat teman-teman penyintas catcalling yang Nah. merasa pernah dilecehkan, Betul. apa ya, kalian bebas kok mengekspresikan misal kayak pakaian kalian gitu, jangan terbatasi karena mungkin stereotip kayak itu tuh karena pakaiannya Iya. loh. Jangan mikir kayak gitu karena sebenarnya itu bukan dari salahnya kita, itu lebih ke pelakunya sendiri. Nah, Jadi itu pelaku. aku pengen teman-teman semua, mungkin juga para penyintas, kayak bebas mengekspresikan diri kalian dan be yourself. Be Iya, be yourself and yourself. enjoy your life ya. Iya. Yourself. Oke, full senyum. Kalau dari Kak aku Muftia sendiri, gimana nih? buat teman-teman yang pernah ngalamin itu, buat teman-teman yang pernah di catcall dan ngerasa trauma dan takut, kalian gak sendiri guys. Kita betul. semua ada di sini. Betul. Kalian bisa mencoba untuk terbuka juga, speak Betul. up, karena sekarang kan kita udah ada payung nih dari Betul. pemerintah gitu kan, seperti yang dibilang Kak Arum tadi. Mm. Jadi jangan takut sendiri, jangan takut kalian bakal dibully lagi gitu. Jangan, kalian gak sendiri, kita semua ada buat kalian. Dari kita untuk commoners. Iya, benar. Ya, semoga dengan adanya undang-undang yang telah disahkan, kita juga merasa aman lah ya. Iya, gitu. merasa setidaknya lebih terlindungi aman, iya. gitu. Dan mungkin kalau misal belum berani speak up ke umum gitu, bisa curhat nih ke temennya gitu ya. Setidaknya punya teman untuk cerita, meluapkan apa masalahnya Jangan gitu ya. dipendam ya. Ya, Betul. mungkin anaknya temennya pun anak dari pejabat tersebut. Waduh. Ya, misalkan ya spill dikit. Boleh dong titip buat orang kamu gini gitu loh, biar tersampaikan apa keluh kesah yang dialami pelaku catcalling tersebut. Korbannya maksudnya gitu. Iya. Oh iya. Ya ke pelaku ya bodo amat sih, pelaku mah niatnya gitu doang gitu. Kalau itu ya. Oke. Udah banyak banget ya tadi kita bahas banyak banget Iya nih, tentang tapi catcalling. kayak kurang gitu ya. Sebenarnya aku pengen banget ngulik-ngulik tentang betul, catcalling. betul. Tapi Seru ya? Seru. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Kak Muftia atau Kak Arumi. Mungkin closing statement untuk yang pelaku, yang pernah melakukan itu, yang Ah. secara nggak sadar gitu. Kasih paham lah, apalah terserah. Buat kalian nih Pelaku-pelaku. nih Nah. ya, udah deh stop Please, yang kalian lakuin itu Ya, pertama benar. nggak ada manfaatnya, Ya, yang betul. kedua Benar. kita nggak peduli. Waduh. Kalian Nengok dong. iya aduh, kalian udah deh, udah Iya, taubat. Gak ada guna, gak ada gunanya. Benar, nggak ada manfaatnya. Benar. Oke, nah itu dari narasumber kita udah bilangin buat kalian pelaku-pelaku catcalling. Tobat, nak. Udah ada undang-undangnya loh. Ayo lo. Hati lo ya, 9 bulan penjara 10 juta ya. 10 juta. Hmm. Cari
tuh di mana Sulit. ya. Jangan pinjol nanti. Makan masalah lagi. Salahin nggak apa-apa. 10 juta mending kita buat vacation betul, daripada betul. buat bayar denda. Betul. Healing ya Kak ya. Iya, Hang mending kita out. healing.